kepala dinas tahu bagaimana cara yang terbaik agar supaya kepala sekolah itu tidak diobok-obok oleh siapa saja. Kami dari PGRI tidak terima hal begini, ya. Masa seorang DPR perintah kepala dinas untuk copot kepala sekolah? Itu DPR siap menjadi PRT kepala sekolah? Dan saya juga dengar, ya, katanya komite ada dapat dana juga ya. Ini harus melakukan audit. Ya. Terkait dengan persoalan polemik yang ada di SMK 2 saat ini, bagaimana tanggapan Ibu menyangkut persoalan ini? Sebagai Ketua PGRI Kota Kupang. Baik, indikator apa yang bisa pejabat dalam hal ini Dinas Pendidikan, ya, mengambil satu pernyataan sikap, ya, bahwa telah melakukan pelanggaran indisipliner, ya. Hati-hati kalau bicara soal guru, kecuali ada anak-anak yang hak-hak atau kebutuhan belajarnya itu tidak dipenuhi, ya. Sekarang Menteri Pendidikan itu menegaskan dengan jelas bahwa kebutuhan belajar siswa harus dipenuhi dengan cara apapun, sehingga kepala sekolah sebagai orang yang memanage itu lembaga tentu harus pandai dan cerdas, karena diangkat menjadi kepala sekolah itu adalah karena cerdas, dipandang cakap. Dengan kecakapannya ia harus berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan belajar daripada siswa itu sendiri. Sedangkan ada begitu banyak, kurang lebih 300 jam pelajaran yang mesti dipenuhi. Anak-anak kita sekarang SMA itu masa labil, Pak. Mau kalau mereka ketika guru tidak ada langsung mereka buat onar di sekolah, melakukan tindakan-tindakan kriminal dan lain-lain. Apa mana yang lebih baik? Mengantisipasi dengan mencari guru untuk menyelamatkan anak-anak untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, atau membiarkan mereka terbengkalai dan orang tua membuat motif tidak percaya ke sekolah. Bahwa kepala sekolah melanggar disiplin dan lain-lain, mungkin Ibu bisa memberikan tanggapan. Siapa yang perintah kepala dinas kepala sekolah? Di RDP DPR Provinsi. Komisi Siapa 5. yang perintah? Komisi 5. Komisi 5. Ada kaitan apa Komisi 5 dengan kepala sekolah? Masa seorang kepala dinas mau diperintah oleh seorang DPR? Ada hubungan kerja apa? Kalau DPR dia bijak, persoalan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan, dia mencari solusi. Itu caranya. Kalau Menteri mengatakan bahwa sekolah-sekolah tidak boleh lagi menerima guru honorer dan tidak boleh dibiayai oleh dana BOS, apa tugas DPR untuk memperjuangkan? Kalau boleh jangan untuk di NTT. Itu yang menjadi perjuangan, bukan mencari persoalan sekolah kemudian memerintah kepala dinas kepala sekolah. Dari mana bilang begitu? Dan kalau kepala dinas benar mengikuti apa yang disampaikan oleh DPR, copot itu kepala dinas. Dia tidak pantas dan dia butuh voksi. Masih sebuah rumah besar pendidikan, gampang sekali memberikan orang luar obok-obok anak-anak di dalam rumah. Pertanyaannya ada di mana itu kepala dinas, kepala sekolah melakukan banyak kebijakan ada keberhasilan di itu sekolah. Apa bukan juga merupakan suatu apresiasi untuk Dinas Pendidikan? Harusnya kepala dinas tahu bagaimana cara yang terbaik agar supaya kepala sekolah itu tidak diobok-obok oleh siapa saja. Kami dari PGRI tidak terima hal begini, ya. Masa seorang DPR perintah kepala dinas untuk copot kepala sekolah? Itu DPR siap menjadi PRT kepala sekolah? Hati-hati kalau demikian. Kami PGRI merasa ini sesuatu yang sangat konyol, ya. Karena itu catatan untuk kepala dinas pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terhormat, rekonsiliasi secara baik. Harusnya memberikan apresiasi kepada PRT Kepala SMK Negeri 2 Kupang. Kenapa saya bilang demikian, Pak? Beliau harus menjalankan tupoksinya sebagai seorang guru itu mengajar 24 jam. Tetapi memberikan pelayanan khusus menerima jabatan PRT itu tidak dibayar. Sepanjang yang kami tahu PRT itu tidak ada tunjangan jabatan. Dan wajib mengajar tetap 24 jam, ya, yang sepanjang saya tahu. Malah saya mau katakan bahwa masih untung wakil kepala sekolah, karena wakil kepala sekolah mengajar cuma 12 jam 12 jam melaksanakan tugas-tugas yang ada di tingkatan wakil yang dia ampuni, ya, yang dia geluti, begitu.
Kalau meminta PGRI untuk bisa memberikan satu catatan kritis, ya, kepala dinas yuk jangan suka mencampur adukan urusan kelembagaan dengan urusan non kelembagaan. Bicara komite sekolah itu kan rumah tangga SMK Negeri 2 Kupang. Kalau boleh saya mau tanya sedikit di dalam tata cara mengangkat komite sekolah, apakah kepala dinas turut menandatangani pengangkatan komite sekolah sehingga dinas merasa terselimi atau perlu intervensi? Memalukan sekali. Masa seorang kepala dinas kok intervensi urusan kepala sekolah yang punya membangun komunikasi dengan masyarakat? Harusnya kepala dinas duduk manis di sana, panggil kepala sekolahnya, bagaimana hubungan kamu dengan komite, diselesaikan secara baik-baik dalam pengurus, ya. Itu caranya. Karena komite sekolah itu dipilih atas kebutuhan-kebutuhan sekolah dan ada kata kesepakatan, ya. Sehingga jangan mempermalukan diri sebagai orang pejabat masuk dalam intervensi itu. Kalau orang paham tentang aturan, memalukan sekali. Dan apalagi pakai istilah bilang telah melakukan tindakan indisipliner. Hati-hati Pak, karena kepala sekolah itu pegawai negeri, ya. Ada jalur-jalur hukum yang bisa ditempuh jika dia merasa tersolimi. Dan pasti PGRI ada bersama-sama dengan kami punya guru. Kami tidak akan kasih jalan sendiri, ya. Sehingga ayo bangun konsolidasi yang sehat. Jangan suka kasih tikus masuk ke dalam rumah kita sendiri sehingga mengkoyak-koyak kain, ya, kain baju kita yang rapi, ya. Jangan kasih biasakan orang-orang untuk mengobok-obok pendidikan. Biar rumah besar kita ini tahu apa yang terjadi dan kita mencari solusi yang terbaik. Karena kasihan guru di lapangan itu bekerja setengah mati, susah. Lantas upayanya itu tidak ada penghargaan sedikit pun. Ya. Mungkin sementara ini dari saya. Dan jika mau melakukan tindakan-tindakan pencopotan dan lain-lain, saya minta kalau boleh ada kekuatan hukum lah, ya. Begitu. Anak-anak juga kalau sering dimarahi juga bisa marah balik kita orang tua, ya. Nah, ini semoga bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Ini saya, Ketua PGRI Kota Kupang. Terima kasih. Baik Bapak, Baik. silakan Bapak tanggapi berita-berita yang berseliweran di media massa. Yang pertama, saya suruh melakukan audit terhadap komite. Audit pertama adalah surat SK mereka. Sah atau tidak sahnya diangkat badan komite. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa komite diangkat. Dan siapa yang mengangkatnya? Apakah orang yang melakukan pengangkatan komite itu telah sesuai prosedur, punya kewenangan atau tidak juga? Itu dulu. Sehingga baru komite bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain. Dan saya juga dengar, ya, katanya komite ada dapat dana juga, ya. Ini harus melakukan audit. Ya. Tadi saya bilang audit administrasi dan audit keuangan. Apakah komite bisa terima uang dari sekolah? Saya juga pada komite ini. Gitu. Menyangkut guru, ya, tadi dikatakan oleh Ketua PGRI Kota, itu memangnya profesi. Siapapun yang menjolimi guru, kami adalah pahlawan. Karena apa? Guru itu kami sebagai orang tua kami berdiri di depan. Soal salah atau benarnya kami di depan. Dan sah-sah saja kalau DPR menyatakan copot kepala sekolah. Tetapi harus ada sesuai proses dan prosedural.
Siapa yang punya kewenangan untuk mencopot? Bukan kepala sekolah. Itu dicopot atas rekomendasi DPR, langsung mencopot. Tidak. Prosedurnya artinya rekomendasi DPR kepada penjabat, ya, gubernur atau gubernur. Itu hierarkinya. Baru instruksi untuk melaksanakan. Kepala dinas saya minta jangan coba-coba Anda bermain ini. Sekali lagi, siapapun dia, jangan coba-coba bermain untuk mencopot, ya, guru-guru yang tidak berdasarkan hukum, proses dan prosedural. Kalau menyangkut pengangkatan, ingat pengangkatan itu ada namanya keselamatan rakyat. Itu hukum tertinggi. Keselamatan negara itu adalah hukum tertinggi. Keselamatan rakyat itu ada dua. Yang pertama segi kesehatan, yang kedua segi pendidikan. Yang saya tahu saya bahwa, ya, surat, ya, pengangkatan sementara guru honorer yang dilakukan oleh PLT kepala sekolah, menurut saya itu adalah suatu tindakan penyelamatan pendidikan sekolah. Karena ada guru-guru yang nanti pensiun yang tidak lagi melaksanakan tugas fungsi sebagai guru dengan baik dan juga akan mentelantarkan peserta didik. Maka kewajiban PLT kepala sekolah PATE ini untuk menyelamatkan pendidikan. Menyelamatkan pendidikan adalah merupakan satu konstitusi tertinggi, hukum tertinggi. Dulu saya sampaikan, di dalam hukum pidana juga katakan, ya, kalau menolong orang, ya, menyelamatkan orang, itu orang itu tidak bersalah. Dan oleh karena itu saya sampaikan bahwa jangan coba-coba ada yang sentuh. PGRI akan lawan sampai dimanapun. Bukan persoalan, bukan pribadi orang, bukan pawat, bukan. Tetapi sebagai orang yang punya profesi guru harus terlebih dahulu menyelesaikan persoalan dengan profesi guru. Ingat, ada beberapa profesi. Yang pertama adalah hakim punya profesi, jaksa punya profesi sebagai profesi, polisi punya profesi, ya, advokat punya profesi, guru punya profesi. Artinya semua masing-masing ini punya tata cara etik masing-masing. Siapa yang bermain-main dalam ini kasus, tolong catat baik-baik. Siapa yang bermain-main dalam ini kasus yang tidak sesuai dengan proses dan prosedur, saya, ya, sebagai ketua PGRI provinsi akan menyurati gubernur terpilih Pak Meki Lakeleri dan Pak Joni Sadomo untuk mencopot. Karena ini merusak, ya, lembaga pendidikan. Ya. Sekali lagi, sehingga saya sangat mengharapkan ke depan, ya, ke depan, Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur Pak Meki Lakeleri dan Pak Joni Sadomo memilih kepala dinas dan kabit-kabitnya adalah orang benar-benar profesi sebagai guru yang benar-benar mengetahui psikis guru, mentalitas guru, pengorbanan dan perjuangan guru. Kami akan berrekomendasi, dan mudah-mudahan apa yang saya ngomongin kami sudah merupakan rekomendasi. Kepala dinas ke depan, kabit-kabit semua harus minimal orang yang tahu latar belakang guru. Ingat, semua kita yang duduk di belakang meja maupun di depan meja, di atas meja,
mendapat pangkat kehormatan, apapun itu kita hebat itu karena guru, bukan pribadi orang lain, guru. Maka harus menghormati guru. Iya, kasihan dong itu. Ya. Oleh karena itu saya sangat mengharapkan kepada semua pihak, ya, jangan bermain-main dalam situasi kondisi ini. Ya. Guru itu bagi Samhani sebagai ketua PGRI Provinsi NTT dan mungkin punya kota adalah segala-galanya. Soal salah benar itu kemudian, tetapi kami harus membela profesi guru karena ketong hidup ini besar ini, tahu tulis tahu baca, kami gelap, kami lahir dari terang, bisa melihat dan lain karena guru. Janganlah kita membuat hal seperti itu. Siapapun ingat, saya akan lawan. Ya, sekali lagi, siapapun ganggu guru, saya akan lawan. Lawan artinya bahwa kalau kriminalitas, ya sah-sah saja, prosedur begitu. Kalau ada kesalahan kewenangan di pada APH, ya. Kalau ada kesalahan administrasi dan lain, bentuk administrasi. Apakah orang ini sudah ada putusan justifikasi hukum bahwa dia bersalah? Kita menggunakan asas praduga tak bersalah. Itu dikenal, apalagi sebagai guru. Gitu. Marilah kita sama-sama gitu. Ya, sekali lagi saya minta untuk teman-teman semua, guru-guru semua, ya, marilah kita punya solidaritas terhadap guru. Itu penting. Ya, solidaritas terhadap guru itu sangat penting. Ya, jangan karena satu orang guru yang berbuat salah, ya, yang terdahulunya mencoreng nama baik. Kita semua sebagai orang benar-benar menjalankan tugas mengawasi, ya, profesi guru. Sekali lagi, guru tidak boleh terganggu. Ya, siapapun dan sampai dimanapun, saya katakan saya akan berjuang bersama-sama dengan guru kalau terjadi. Ya, saya ketua DPR sekali lagi. Ada satu guru SMK 2 itu karena melakukan pembinaan, ya, terhadap siswa, guru itu dilaporkan di polisi, lalu ditetapkan tersangka mau ditahan. Tidak ada suara DPR sedikit pun untuk membantu guru ini. Ini ya ketua PGRI Provinsi NTT mengeluarkan biaya kepada guru itu untuk bisa menyelesaikan semua pendampingan. Dan kita tarik laporan. Ya. Maka saya katakan bahwa seharusnya sebagai pengawas DPR itu melihat berpihak pada guru. Ya, ya, pada guru yang telah melaksanakan tugas. Saya setuju sekali, mau diganti, mau dicopot, silakan. Tetapi semua harus mesti selesai proses dan prosedural kepada itu supaya elegan lah gitu. Ya, teman-teman semua, saya sangat mengharapkan sebagai ketua PGRI provinsi, sekalipun lah terkempang surut kita berbantang. Sekali PGRI tetap PGRI merah putih, tetap merah putih, guru tetap jaya. Solidaritas guru itu sangat penting. Terima kasih. Salam hormat.